Dalam 10 tahun terakhir, pasar komik di Indonesia sebenarnya mengalami hal yang sangat menggembirakan. Karena banyak komikus muda yang mengalami masa-masa emas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya pada tahun 1970-an, komik Indonesia sempat berjaya. Pada saat itu, komik Indonesia disebutnya cergam atau cerita bergambar. Style komiknya, style gambarnya itu semi-realis, dan kebanyakan genrenya adalah superhero, wayang, ataupun komedi. Komik Indonesia mengalami penurunan drastis di awal tahun 80-an ketika serbuan komik Jepang, komik edisi terjemahan Jepang, itu mulai membanjiri pasar buku di Indonesia. Sehingga selera dari pembaca komik bergeser dari yang cerita superhero menjadi yang cerita lebih bervariasi seperti petualangan. Pada saat itu yang paling ngetop itu adalah komik Doraemon. Siapa yang nggak kenal Doraemon? Ditambah dengan hadirnya anime dari komik tersebut. Karena kehadiran komik khas Jepang ini, otomatis komik Indonesia semakin susah ditemukan di pasar. Lalu pada awal 2000-an, mulailah muncul komikus-komikus muda yang stylenya mengikuti dengan komik Jepang yang mereka baca pada saat mereka kecil, pada saat mereka besar di tahun 80-an. Otomatis style yang mereka miliki itu cocok dengan selera pasar saat itu, yaitu komik bergaya manga atau bergaya komik Jepang. Lalu seiring dengan berkembangnya waktu, style mulai bergeser, mulai masuklah yang disebut era digital atau komik digital. Ada komik yang berupa e-book, ada komik yang tayang di sosial media seperti komik Instagram, dan ada juga yang disebut webtoon. Apa itu webtoon? Webtoon terdiri dari dua kata, yaitu website dan kartun, yang artinya komik yang tayang secara digital. Karena saat awal kemunculannya di tahun 2004 di Korea Selatan itu gadget atau smartphone lagi super luar biasa berkembang, otomatis style membacanya akan berubah. Dari yang biasanya kalau komik itu kita baca swipe ke kanan atau ke kiri tergantung bindingnya. Kalau bindingnya sistem Jepang, kita swipe ke kanan. Kalau bindingnya sistem Western, kita swipe ke kiri. Sekarang akan di scroll down ke bawah. Kita lihat contohnya webtoon seperti apa. Jadi kalau kita lihat cara membaca komik webtoon ini akan digulir ke bawah. Ini komik webtoon yang saya contohkan adalah komik Ohio Tokyo, produksi Rion Comics. Webtoon sendiri istilah ini didirikan oleh Kim Junko di Korea Selatan. Dia mendirikan waktu itu dia bergabung dengan aplikasi chat Line. Dia membuat Line Webtoon. Karena kondisi Korsel saat itu komik cetaknya sama seperti seluruh dunia mulai terpuruk karena serbuan manga. Kim Junko memikirkan cara bagaimana agar komik atau manhwa Korea itu juga bisa bersaing. Makanya dia menemukan sistem membaca baru dengan cara di scroll down ke bawah yang bisa dibaca, diakses dengan mudah oleh generasi muda, terutama millennials yang maunya semuanya serba instan, dan cara bacanya di scroll down. Itulah munculnya istilah webtoon pertama kali. Jadi komik yang dibaca digital dengan cara diulir ke bawah. Lalu kenapa kok Junko memilih untuk cara bacanya scroll down ke bawah bukannya swipe ke kanan dan ke kiri? Karena biasanya penikmat smartphone itu sudah membaca berita online di gadget mereka, di smartphone mereka itu dengan cara ulir ke bawah. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan cara membaca ulir ke bawah itu untuk kita terapkan juga ke dalam komik? Itulah makanya muncul webtoon. Mereka menciptakan webtoon. Webtoon sendiri adalah istilah yang digunakan untuk komik bergulir ke bawah itu. Kemudian pada tahun 2014, Line Webtoon mulai merambah pasar internasional. Juga masuk ke Indonesia di tahun 2015
Masuknya juga melalui aplikasi Line, chat Line. Karena waktu itu targetnya adalah supaya banyak user yang memakai aplikasi chat Line, makanya semua kontennya diberikan secara gratis. Karena waktu itu maunya adalah untuk user acquisition atau meraih pengguna Line sebanyak-banyaknya. Jadi semua konten yang ada di Line, komik-komik webtoon itu diberikan secara gratis. Dan popularitasnya mulai meledak semenjak Line mengadakan Line Webtoon Challenge, di mana mereka menampilkan banyak karya komikus-komikus Indonesia seperti Anissa Niswihani, Archie the Red Cat, Fasa Meong, Sweta Kartika, dan lain-lain. Nah, semenjak itu mulailah pasar komik webtoon di Indonesia meledak. Semua komikus ingin menjadi seperti mereka, membuat komik dalam bentuk webtoon. Webtoon langsung meraih kesuksesan dan sangat populer, baik di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan sekarang mulai masuk ke pasar Amerika juga. Sekarang mari kita lihat bagaimana sih peta penyebaran 10 aplikasi komik di Indonesia. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat ada yang top free comics aplikasi, dan ada yang top gross. Di sini kita lihat bahwa Line Webtoon itu menempati urutan kedua untuk yang top free-nya. Akan tetapi untuk top gross-nya, untuk penghasilannya, dia meraih peringkat pertama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sebenarnya di dalam Line Webtoon itu juga ada konten freemium. Artinya adalah bukan 100% free, akan tetapi ada beberapa chapter, terutama untuk konten premium, itu harus dibayar menggunakan koin. Jadi user harus membeli sejumlah koin untuk membaca komik-komik tersebut. Makanya di sini bisa lihat dia merajai baik di top 10 free aplikasi maupun yang konten yang gross yang menghasilkan ada berbayar. Jadi di sini bisa dilihat bahwa Line Webtoon dia juga populer di konten yang free, tapi dia juga nomor satu yang menghasilkan pemasukan terbanyak. Karena dalam Line Webtoon kita lihat ada 194 juta pengguna setiap bulannya secara global, itu di awal tahun 2019. Lalu untuk di pasar Asia, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, itu ada 164 juta pengguna. Itu luar biasa. Jadi kalau misalnya mereka pun tanpa koin pun, itu pengiklan juga akan dengan happy memasang iklan di aplikasi mereka. Dan 79% dari user bulanannya itu merupakan user harian, yang artinya tiap hari mereka membuka aplikasi itu, membaca komik itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana performa publisher komik di seluruh dunia. Kita lihat di sini bahwa Line Webtoon yang didirikan pada tahun 2004 menempati peringkat pertama. Ini data penghasilan yang saya ambil dari Owler. Mereka mengumpulkan data ini dari tahun 2018 hingga 2019. Bahkan peringkatnya di atas Marvel Comics. Marvel Comics itu hanya 400 juta US. Sedangkan Line Webtoon menghasilkan 502 juta US. Bagaimana mungkin semua orang tidak tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini? Kita lihat kalau penerbit komik cetak lainnya di Jepang, itu hanya di peringkat bawah. Masih kalah dengan Comico, kemudian Kakao Page, kemudian Leisin atau Tapastic. Nah, Leisin itu menarik. Leisin itu dia hanya menerbitkan beberapa judul, namun penghasilannya hingga 6 juta dolar per tahun. Karena Leisin menerbitkan komik yang bergenrenya agak sedikit komik dewasa, ada sedikit unsur yang mungkin kalau di Indonesia tidak akan bisa lolos karena pasti penuh sensor.
antara komik dewasa ataupun komik yang menampilkan adegan LGBT. Jadi pasti ya dengan beberapa judul saja mereka sudah langsung bisa sesukses itu di sana. Lalu untuk para komikus yang ingin menjadi webtoonis, bagaimana kira-kira prospek penghasilannya? Saya dapat bocoran dari salah seorang teman webtoonis paling ngetop di Indonesia. Dia bilang bahwa dalam seminggu itu penghasilannya dari sharing revenue dari penjualan koin itu mencapai 40 juta seminggu. Jadi kalau sebulan ya 120 juta masuk. Itu hanya dari penjualan koin. Belum yang dia dibayar dari membuat komiknya. Jadi bisa dibilang betapa menariknya bisnis dan pembuatan komik webtoon ini. Lalu juga buat publisher komik konvensional ini juga kesempatan. Karena kalau kita punya konten yang belum berupa webtoon, kita juga bisa menjual lisensinya ke publisher-publisher luar yang mereka sekarang sedang berburu konten sebanyak-banyaknya untuk platform mereka. Contohnya kami di Rion Comics, itu kami sudah menjual 15 judul ke Baftoon Korea Selatan, kemudian 5 judul sudah ke Inker, akan tambah lagi 7 judul, semoga. Dan mereka berburu-buru mencari konten komik webtoon dari seluruh dunia untuk dipasarkan di platform mereka. Jadi caranya bagaimana? Kita membuat komik yang sudah jadi, kemudian kita format ulang, kita tinggal tanya mereka maunya berapa. Kadang-kadang yang minta 690 dpi lebarnya ataupun 720 dpi, tinggal kita ikutin. Kemudian kita reformat, kita warnain, kalau perlu juga kita sesuaikan gambar-gambarnya. Biasanya kan kalau buku cetak itu ada yang komik full spread, yang 2 halaman. Nah itu akan jadi masalah kalau di webtoon, karena kita harus turun ke bawah. Jadi otomatis kalau memang terpaksa kita harus rotate, jadi menjadi dari awalnya dari landscape menjadi ke bawah seperti itu. Mengawali hari dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Maidcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Maidcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang, daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda, www.mediaindonesia.com. Dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, Views and News. Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Post Group. Jawa Post TV, paling Indonesia.
Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.